Preeklamsia atau keracunan kehamilan dialami oleh hampir 8% ibu hamil di dunia. Nah, kondisi ini paling sering terjadi saat usia kehamilan sudah mencapai 20 minggu. Namun, untuk beberapa kasus ada juga ditemukan lebih awal bahkan setelah proses persalinan selesai. Kondisi ini tidak hanya berbahaya untuk janin, tapi juga bagi ibu. Pada kasus preeklamsia yang tidak tertangani dengan segera bahkan bisa menyebabkan kematian. Secara umum, penyebab preeklamsia hingga kini belum terlalu diketahui. Namun, dari sejumlah kasus yang terjadi, umumnya kondisi ini dipicu oleh kesehatan ibu dan kandungan. Meski penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun ada sejumlah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko preeklamsia. Nah, di edisi hari ini saya ingin membahas mengenai preeklamsia atau keracunan kehamilan. Namun, ada beberapa kondisi yang berpotensi meningkatnya risiko preeklamsia, yaitu obesitas. Ibu hamil yang mengalami obesitas misalnya lebih rentan mengalami keracunan kehamilan atau preeklamsia yang disebut medisnya. Begitu juga dengan ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit seperti gangguan ginjal, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, usia ibu. Kehamilan pertama juga biasanya lebih berpotensi mengalami keracunan kehamilan, dan ibu yang mengandung saat usia sudah lebih dari 35 tahun atau mengandung saat masih remaja atau belasan tahun. Yang ketiga, hamil kembar dan riwayat sebelumnya. Selain itu, ibu yang mengandung bayi kembar dan ibu hamil yang jeda dari kehamilan sebelumnya lebih dari 10 tahun atau kurang dari 2 tahun juga lebih berpeluang mengalami preeklamsia. Begitu juga dengan ibu yang mengikuti program bayi tabung serta memiliki riwayat keluarga yang pernah mengalami kondisi yang sama. Yang keempat, masalah plasenta. Sejumlah kajian penelitian menduga bahwa preeklamsia atau keracunan kehamilan mungkin terjadi karena adanya masalah pada plasenta serta gangguan pada pembuluh darah. Sebab saat hamil terjadi penyempitan pembuluh darah yang bisa saja mengganggu sinyal hormon atau aliran darah dari ibu ke bayi. Itulah alasannya jika Anda memiliki salah satu atau beberapa dari kondisi di sini, maka sebaiknya rutin memeriksakan kandungan ke dokter. Jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Jaga asupan makanan, aktif bergerak, serta melakukan olahraga ringan untuk menjaga badan tetap bugar dan sehat. Gejala keracunan kehamilan. Gejala preeklamsia pada ibu yang sedang mengandung bisa berbeda-beda. Bahkan ada kasus di mana preeklamsia muncul tanpa gejala. Gejala yang paling umum muncul adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, serta protein urea atau kadar protein terlalu tinggi dalam urin. Selain kedua gejala umum tersebut, ada juga gejala lainnya seperti sakit kepala yang sangat hebat, hingga sesak napas, gangguan penglihatan berupa sensitivitas pada cahaya, dan penglihatan jadi buram. Ada juga yang mengalami nyeri di perut bagian atas atau area bawah tulang rusuk, mual dan muntah, urin jadi semakin sedikit, trombosit berkurang, dan terjadi pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah. Nah, selain itu, keracunan kehamilan juga bisa menyebabkan komplikasi pada kandungan, mulai dari masalah pendarahan, kerusakan hati, edema paru, eklamsia, sindrom HELLP, gagal ginjal, solusio plasenta atau plasenta terlepas dari dinding rahim terhambatnya pertumbuhan janin, kelahiran prematur, bahkan bisa menyebabkan kematian ibu dan bayi. Pada dasarnya, kondisi ini tidak bisa benar-benar dicegah mengingat penyebab pastinya hingga kini belum ditemukan. Namun, bisa Anda lakukan setidaknya menekan kemungkinan terjadi preeklamsia. Nah, di sini ada beberapa kiat pencegahan agar tidak terjadi keracunan kehamilan saat hamil. Yang pertama yaitu asupan makanan yang bergizi dan air putih.
Nah, mulailah dengan kebiasaan minum yang cukup setiap harinya. Jika perempuan dewasa yang tidak hamil wajib minum setidaknya 3 liter air putih setiap hari, maka sebaiknya ibu hamil minum lebih banyak. Perhatikan juga ya makanan Anda, hindari makanan olahan dan gorengan. Dan sebaiknya tidak mengonsumsi makanan dengan garam tambahan selama kehamilan. Selain itu, hindari minum alkohol dan kopi. Yang kedua yaitu melakukan olahraga ringan. Lakukan olahraga ringan paling tidak selama 30 menit setiap hari. Anda bisa melakukan berjalan kaki, yoga, atau berenang untuk olahraga ringan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Lalu, yang tidak kalah penting, pastikan Anda mendapat istirahat yang cukup, minimal 7-9 jam setiap hari. Jangan lupa perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan yang segar. Dan ini yang terakhir, disiplinlah konsultasi dan ikuti anjuran dokter. Jika mengonsumsi obat-obatan tertentu yang diresepkan oleh dokter kandungan, pastikan agar selalu disiplin. Konsultasikan kondisi Anda secara teratur ya, terutama untuk memantau apakah ada efek samping dari obat-obat tersebut yang mengganggu kehamilan Anda. Dengan melakukan serangkaian cara atas, mudah-mudahan kondisi Bunda semua dalam kehamilan yang sehat dan keracunan kehamilan juga bisa dicegah. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.